Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata etnomatematika Ibu Andi Anggriani SPD MPD yang telah membimbing penyelesaian makalahnya kita. Terus pertama-tama dan yang paling pertama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Muhammad Iksan Maulana selaku moderator dan juga presentator keempat, dan temannya atas nama Satriani selaku presentator pertama dan juga Santi Wirda selaku presentator kedua dan Nurin Sani selaku presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini yaitu penelitian etnomatematika. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Saudari Satriani untuk menyampaikan materinya dengan waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, ini saya akan menjelaskan penelitian etnomatematika. Penelitian etnomatematika berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami beragam proses berpikir, beragam ide, gagasan, cara teknis dan praktik matematika yang dikembangkan oleh anggota kelompok budaya. Nah, hasil penelitian etnomatematika penting bagi sistem ilmu pengetahuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan yang baru serta memperluas perspektif bahwa ilmu pengetahuan itu bervariasi dan beragam. Nah, dalam pembelajaran matematika, penelitian etnomatematika penting untuk mendekatkan dan membuka perspektif siswa mengenai realitas budaya yang ada di sekitar siswa, membuka perspektif bahwa pengetahuan beragam dan sebagai orientasi menuju pemahaman matematik akademik yang diajarkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Satriani. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Santi Wirda. Dengan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok saya yang selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian etnomatematika. Nah, terdapat dua tujuan fundamental dari penelitian etnomatematika, yaitu yang pertama tujuan bagi ilmu pengetahuan matematika, dan yang kedua yaitu tujuan untuk pendidikan matematika. Nah, untuk yang pertama yaitu tujuan penelitian etnomatematika, yaitu bagi ilmu matematika adalah untuk mendorong terciptanya pengetahuan yang baru, serta memperluas perspektif bahwa ilmu pengetahuan itu bervariasi dan beragam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dalam pendidikan matematika, yaitu mengungkap bahwa unsur-unsur etnomatematika dalam suatu kebudayaan itu untuk diintegrasikan dalam pembelajaran matematika secara formal di sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Santi Wirda. Penjelasan selanjutnya saya persilakan kepada Saudari kita, Nurin Sani. Dengan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu metode penelitian etnomatematika. Nah, terdapat beberapa metode penelitian dan dapat digunakan dalam penelitian etnomatematika. Salah satu di antaranya adalah etnografi. Etnografi sendiri itu adalah suatu metode penelitian untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan. Nah, istilah etnografi berasal dari kata etnos yang berarti bangsa dan grafi yang artinya tulisan. Jadi, pengertian etnografi adalah deskripsi tentang bangsa-bangsa. Etnografi juga berarti penggambaran atau tulisan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang ahli antropologi atas hasil penelitian lapangan dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, sejatinya etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengeksplor suatu budaya masyarakat.
Metode ini efektif digunakan dalam penelitian etnomatematika karena tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari suatu pandang penduduk asli atau anggota suatu budaya, hubungannya dengan kehidupan dan untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai dunianya. Oleh karena itu, Spradley menjelaskan bahwa penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai anggota suatu budaya yang melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara berbeda. Cara-cara yang mereka temukan sendiri. Nah, tidak hanya mempelajari suatu budaya, tetapi etnografi juga terdapat pokok deskripsi yang dihasilkan didasarkan pada 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan religi. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan dari program etnomatematika, yaitu menggali ide-ide matematika, cara, praktik, dan penyelesaian masalah yang dilakukan anggota suatu budaya, yang mana di dalamnya itu juga terkandung nilai-nilai moral yang dapat dieksplorasi. Nah, dalam metode penelitian etnomatematika ada dibilang studi etnografi atau cara untuk melakukan studi tentang etnografi. Nah, untuk menulis sebuah etnografi dibutuhkan keterampilan khusus agar dalam menulis etnografi mencakup secara keseluruhan, tidak hanya sebagian saja. Dalam penulisan etnografi, pada umumnya seorang peneliti membatasi objek penelitian dengan mengambil salah satu unsur kebudayaan yang diteliti pada sekelompok masyarakat tertentu. Misalnya, meneliti sistem kesenian tradisional yang masyarakatnya itu daerah tertentu, meneliti yang macam-macam upacara adat yang berkembang dalam masyarakat di suatu daerah. Jika daerah yang dijadikan objek pengamatan terlalu luas pada umumnya, peneliti ini membatasi dengan mengambil bagian kecil dari daerah tersebut yang dianggap dapat mewakili keadaan seluruh daerah pengamatan. Nah, misalnya untuk mengamati adat istiadat masyarakat suku Sunda, diambil daerah penelitian pada masyarakat pedesaan di wilayah Cirebon, Bandung, dapat mewakili keseluruhan perilaku khas orang Sunda. Pada zaman sekarang, memang tidak mudah untuk daerah yang penduduknya hanya dihuni oleh suku bangsa asli, apalagi jika penelitian dilakukan di kota besar atau daerah yang memungkinkan hadirnya kaum pendatang menetap di daerah tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Narinsani. Terus selanjutnya, penjelasan selanjutnya saya sendiri yaitu eh, selain itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan efektif, maka dalam melakukan eksplorasi digunakan batasan wilayah. Batasan wilayah cakupan penelitian yang didasarkan pada 3 hal, yaitu kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa atau logat bahasa. Dua, masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah politis administratif. Terus yang ketiga itu kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami sejarah yang sama. Next. Terus lanjutan. Nah, pengambilan data dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain kajian literatur, wawancara dokumentasi, foto dan video dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menggali unsur-unsur matematik dalam suatu budaya yang diteliti. Hasilnya dapat diteliti, hasilnya dapat dituliskan. Yang hasilnya dapat dilakukan dalam note atau catatan lapangan.
untuk kemudian diuji dan dimasukkan dalam laporan penelitian. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang ada lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.